Puluhan siswa sekolah Santa Laurencia Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten mencoba rangkaian eduwisata di Semarang. Tanya sehari, namun agenda ini mereka lakukan mulai dari tanggal 14 hingga 17 Maret 2023 kemarin. Selama berada di Semarang, mereka berkesempatan untuk berwisata sambil belajar banyak hal. Mulai dari merasakan pengalaman menganyam enceng gondok, menjadi kerajinan di Pengkok Craft Ambarawa, hingga membatik di Zibati Gunung Pati. Dan untuk melihat keseruan mereka selama berada di Semarang, kita sudah terhubung dengan rekan Amanda Rizkiana dari Tribun Jateng. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Ariska. Tribuners, beberapa hari lalu saya berkesempatan bersama teman-teman dari Sekolah Santa Laurencia Alam Sutra Kota Tangerang melihat wisata edukatif atau wisata pendidikan atau yang populer disebut eduwisata di Semarang, baik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Wisata edukatif ini diminati oleh sekolah dari luar kota. Dan mereka melakukan kegiatan tersebut sejak Selasa 14 Maret 2023 hingga Jumat 17 Maret 2023. Disampaikan oleh Handi Binawan selaku Wakil Kepala Sekolah Santa Laurencia bahwa kegiatan ini tidak memperkenankan siswa membawa ponsel maupun jam pintar. Para siswa yang berada di kota yang berbeda dengan orang tua harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang berbeda saat mereka ada di rumah. Sebanyak 47 siswa dan 6 guru pendamping mengikuti agenda kunjungan selama 4 hari ini. Adapun rangkaian kegiatan tersebut, peserta merasakan pengalaman menganyam enceng gondok menjadi kerajinan di Bengok Craft Ambarawa Kabupaten Semarang. Handi menyampaikan bahwa mereka juga menjajal kereta diesel klasik dan belajar tentang sejarah kereta api Indonesia di Museum Kereta Api Ambarawa. Mereka juga melanjutkan perjalanan dengan berdoa di Gua Maria Kerep Ambarawa, Kabupaten Semarang. Hari berikutnya, para siswa mempelajari kopi, mulai dari jenis atau macam kopi hingga proses pengolahan kopi sejak sangrai, giling, dan seduh di pabrik kopi Banaran dan Museum Kopi di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Para siswa juga menjajal menanam padi mundur atau tandur di sawah. Kemudian mereka bermain lumpur di sawah, tapi juga sambil dan ada juga aktivitas mewarnai caping, kemudian belajar di area sawah, area rawa, dan area sendang di Omah Pinter Petani, Kelurahan Kandi, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Di hari ketiga, para siswa belajar membuat batik dari pewarna alami di Zibatik Gunung Pati, dan belajar mulai dari proses belajar proses pembatikan mulai dari desain batik, mencanting atau meneteskan lilin, pewarnaan, pencelupan, dan pengeringan kain batik. Handi juga menyatakan bahwa siswa juga melanjutkan agenda untuk belajar tentang rekor yang berhasil dipecahkan di Indonesia di Museum Rekor Dunia Indonesia di pabrik jamu jago, sekaligus para siswa untuk mungkin kali pertama mereka menikmati dan mencicipi jamu. Para siswa selanjutnya pada hari ketiga merasakan tur berjalan kaki keliling kawasan Kota Lama Kota Semarang. Dari destinasi yang tadi sudah dipaparkan, memang tidak ada lokasi kunjungan yang identik untuk dikunjungi wisatawan. Disampaikan oleh Handi bahwa hal tersebut merupakan upaya dari sekolah agar para siswa mengerti dan merasakan hal-hal yang belum pernah dikenal sebelumnya. Awalnya, para siswa membayangkan akan kotor dan berantakan saat mendapatkan tugas untuk menanam padi di sawah. Namun, setelah mereka terjun menanam padi itu, mereka justru menikmati aktivitas tersebut. Pada kesempatan yang sama, Nathan Immanuel Mahar, siswa kelas 5F, mengatakan bahwa dirinya baru kali ini menjajal pengalaman menanam padi. Aktivitas menanam padi dan bermain lumpur di sawah, ya untuk kali pertama, ia merasakan aktivitas itu sangat seru. Ia mengatakan pada Tribun Jateng bahwa tidak pernah menanam padi atau ke sawah sebelumnya, tapi nonton video di YouTube untuk tahu cara melakukan atau menanam padi itu. Dari sejumlah aktivitas selama wisata, menurut Nathan, pelajaran dari sekolah yang diaplikasikan saat kunjungan di Semarang ialah bertanggung jawab dan mandiri. Meskipun berhari-hari menjalani aktivitas penuh dari pagi sampai sore, ia mengaku masih bersemangat untuk menuntaskan petualangan baru di sejumlah daerah di Semarang. Sementara itu, Sasi Syifaur Rohmi selaku co-founder Zibatik mengatakan aktivitas para siswa
membatik cukup baik, mereka antusias belajar tentang batik dan membatik di kain berukuran 50 kali 50 cm selama lebih dari 3 jam. Sayangnya, menurut Sasi, keterbatasan waktu belajar membuat para siswa tidak bisa langsung membawa pulang hasil karya mereka. Meski demikian, para siswa tetap bisa menikmati hasil karyanya karena batik karya siswa Santa Laurencia ini akan dikirim ke sekolah mereka. Agenda terakhir para siswa di Semarang sebelum bertolak ke Tangerang ialah mengunjungi Museum Ronggo Warsito, Museum Mandala Bakti, dan mengunjungi Panti Jompo Rindang Asih 2, Jalan Dr. Ismail Bongsari, Kota Semarang untuk menghibur para penghuni Panti Jompo. Sekian rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Amanda Rizkyana dari Tribun Jateng. Dan asik sekali sepertinya jalan-jalan sambil belajar di Semarang. Dan mungkin aktivitas dari para pelajar tadi juga bisa menjadi rekomendasi Tribuners yang berminat untuk menghabiskan akhir pekan di Semarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.